بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla atas limpahnya beserta taufik dan hidayahnya yang Allah berikan dan karuniakan kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada para ikhwan dan akhwat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatatnya sebagai amal kebaikan kita di akhirat dan dapat memberatkan timbangan amal soleh kita yaumul hisab, ketika amal kita dilihatkan semua, ketika Allah Azza wa Jalla menimbang kebaikan kita. Semoga dengan hadirnya kita di dalam majlis al-ilm, hadirnya hati kita di dalamnya, maka dengan itu semua Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya dan juga kebaikan-kebaikan yang dapat diperoleh di dalam majlis al-ilm. Di antaranya adalah diampunkannya dosa-dosa kita. Itulah fadilah keutamaan majlis al-ilm, di mana Allah mengampuni dosa orang-orang yang hadir bermajlis al-ilm karena mereka inginkan kebaikan dan berbekal takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman yang selayaknya dan sewajibnya bagi kita untuk memahami dan memperdalam pembahasannya. Namun kajian kita bersama para jamaah kajian ringan insyaallah, walaupun tema pada kajian kita sejatinya adalah pembahasan yang berat, namun kita akan memberikan poin-poin penting sehingga dengannya kita dapat memahami pembahasan yang dituliskan oleh para ulama kita. Kita malam ini masuk pada pembahasan atau pembatal keislaman yang ke-7. Pembatal-pembatal keislaman sangatlah banyak, namun di antaranya adalah 10 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi, dan kita memasuki pembatal as-sabi', yaitu ke-7. As-sabi' as-sihru, pembatal keislaman yang ke-7 adalah as-sihr, yaitu sihir. Maksudnya adalah melakukan sihir. Wa minhu as-sarf wal atfu. Di antara bentuk sihir adalah ada namanya sihir as-sarf. Apa as-sarf? Ilmu tasrif. Yang pernah belajar tasrif adalah tahu as-sarf adalah pemalingan, yaitu pemalingan, perubahan, memecahkan
yang tadinya adalah bersatu dipecahkan. Wal atfu, ataf adalah menggabungkan, menghubungkan. Jadi ada sihir yang fungsinya adalah memisahkan sesuatu yang menjadi satu. Ada yang sihir juga al-ataf, yaitu menyatukan dua sesuatu yang berbeda. Faman fa'alahu aw radiya bihi, barang siapa yang melakukan sihir tersebut dan dia redha dengannya, dia senang melakukan sihir, dia senang beraksi sihir, maka kafar, maka dia kafir. Dalilnya adalah dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka takala Allah Azza wa Jalla menguji sebuah tempat dengan para malaikat yang mengajarkan sihir, maka mereka mengajarkannya namun pernyataan bahwasanya kami hanya memfitnah kalian, menguji kalian, maka jangan kalian kufur. Bahwasanya sihir adalah terlarang, maka jangan sampai engkau mengikuti atau melakukan sihir tersebut yang membuat engkau akan kafir. Banyak hal yang perlu dibahas dalam pembahasan pembatal ke-7 ini, yaitu masalah sihir. Di antara yang perlu kita pahami pertama kali adalah definisi sihir. Apa yang dimaksud dengan sihir? Definisi sihir adalah secara bahasa adalah ibaratun amma khafiya wa latufa sababuh. Sihir secara bahasa adalah sebuah ibarat, sebuah makna yang tipis dan halus sebabnya. Sihir itu adalah halus, tipis, samar sekali. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya di dalam penjelasan seseorang itu ada sihirnya. Dapat menggait seseorang, itu sihir. Dapat membuat seorang tertipu dan terpesona olehnya. Memang sihir itu adalah secara bahasa adalah sesuatu yang lembut, halus dan samar. Rasulullah mengatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan ada sihirnya. Makanya kadang seorang mendengarkan ceramah yang menyimpang, kebatilan yang disampaikan, akan tapi dengan gaya bahasa yang baik, dengan tutur kata yang bagus, orang yang mendengarnya terpikat. Orang yang mendengarnya terbawa oleh ceramah tersebut, padahal kebatilan yang disampaikan. Makanya kita dilarang mendengarkan kajian-kajian yang menyimpang, pembahasan-pembahasan yang batil, karena tersebut boleh jadi dia membungkus kebatilan dengan perkataan-perkataan yang sangat indah, gaya bahasa yang sangat menarik atau lucu atau sangat keren, gaya bahasanya yang sangat bagus sekali sehingga dapat menarik orang lain untuk memasuki atau tertarik kepada pembahasan tersebut. Kalau pembahasannya itu adalah kebaikan, maka alhamdulillah kebaikan yang akan dia dapatkan. Namun bayangkan seandainya kekufuran, kebatilan yang disampaikan lalu orang tertarik olehnya, maka dia akan menggait orang tersebut kepada kebatilan. Sebagai contoh yang pada saat ini adalah kita lagi viral bahwasanya toleransi yang berlebihan. Toleransi yang berlebihan, mereka mengatakan bahwasanya kita bertoleransi menghadiri tempat-tempat Natal adalah merupakan akhlak yang baik, di mana kita menyapa mereka, mengunjungi, sehingga kita menerima adanya perbedaan. Sangat bagus sekali kata-katanya. Akan tapi kebatilan yang disampaikan dalam kata-kata tersebut, sehingga tidak sedikit orang-orang terpedaya olehnya. Buktinya banyak orang-orang yang tidak memahami hal tersebut, malah mengiyakan saja bahwasanya toleransi. Haruskah kita datang ke tempat Natal mereka? Maka seorang seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla,
seorang yang bijak memperhatikan hakikat apa yang disampaikannya, bukan pada kata-kata atau sikap yang ditampakkan ketika terjadi hari Natal. Maka ini adalah penjelasan yang sifatnya mungkin saja menyihir orang yang mendengarnya. Karena memang demikian, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah dapat menarik seseorang, menggait seseorang. Dan demikianlah kebanyakan kebatilan disampaikan karena gaya bahasa yang sangat bagus, menarik, membuat orang menangis. Ketika dia berbicara seakan-akan dia hidup di alam pembicaraan tersebut. Makanya ini adalah namanya ada sihir, yaitu ada penggait sesuatu yang halus, dia dibawa oleh perkataan tersebut sehingga dia ketika terjebak oleh pembahasannya sehingga dia akan susah keluar darinya. Wasummiya sihru sihran li'annahu yaqa'u khafiyan akhiral lail. Dan dikatakan sihir dinamakan sihir itu sihir karena dia terjadi di akhir malam secara tipis dan lembut. Oleh karena itu diambil kata sahur. Kata sahur, kalau kita berpuasa maka disunahkan untuk makan sahur. Kapan sahur? Di akhir malam. Di akhir malam. Wa fi syar'i, adapun secara syar'i ini yang perlu kita perhatikan. Sihir secara syar'i adalah huwa aqdun wa ruqa wa talasim tadurru biqalbil mashhur wa bibadanihi biiznillahil qawni la biiznillahis syar'i. Sihir adalah aqdun, ikatan-ikatan, wa ruqa, jampi-jampian, wa talasim, dan garis-garis dan juga angka-angka, huruf-huruf yang ditulis, tadurru biqalbil mashhur. Namun jampian-jampian, ikatan-ikatan, garis-garis tertentu, angka atau huruf ini dapat membahayakan hati seseorang, dapat membahayakan hati yang disihirkan, dan dapat memberikan pengaruh kepada badan orang yang disihir. Namun ingat, biiznillahil kauni, tentunya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sihir tersebut akan ada reaksinya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Secara alami terjadi, bukan secara syar'i. Karena secara iradah itu ada dua, iradatullah al-kauni dan syar'i. Sesuatu yang terjadi atau keinginan Allah Azza wa Jalla yang terjadi kauni dan syar'i. Kauni seperti adanya hujan, seperti adanya langit, itu secara kauni terjadi. Adapun iradatullah asy-syar'i adalah seorang yang beriman. Allah inginkan beriman dan Allah menyuruh seorang untuk beriman. Adapun orang kufur, Allah inginkan kufur akan tapi secara kauni, tidak secara syar'i. Makanya Allah melarang kekufuran. Allah melarang kemunafikan dan kemaksiatan, akan tapi Allah yang menjadikan tersebut secara kauni, tidak secara syar'i. Adapun secara syar'i maka semuanya diperintahkan dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sihir mempunyai pengaruh yang jelek atas izin Allah Azza wa Jalla yang kauni. Bukan secara syar'i, berarti tidak ada sihir syar'i, tidak ada sihir Islami, tidak ada. Karena memang dia adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan termasuk pembatal keislaman yang kita baca malam ini. Lihat pengaruh sihir, yaitu ikatan-ikatan, jampi-jampian atau huruf-huruf yang ditulis lalu digulung lalu diikatkan kepada orang yang disihir, itu dapat membuat seorang sakit, wa yaqtul, dan dapat membunuh seorang. Ini pengaruh sihir. Wa yufarriq bainal mar'i wa zawjihi, dan sihir tersebut dapat memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Nauzubillah. Wa hadza huwa as-sarf. Maka seorang penyihir jika dia ingin memisahkan antara dua sang kekasih, suami istri, ini namanya sarf, pemalingan. Wa aqsul ataf, dan lawan daripada sarf ataf yaitu ingin menggabungkan, mencintai, saling membenci malahan,
akan tetapi dengan sihir tersebut dapat ditaklukkan sehingga mereka jadi bersatu. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, fayu'allimuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka, yaitu manusia, belajar dari syaitan apa-apa yang dapat memisahkan seseorang dari istrinya, yaitu sihir. Dan telah kita jelaskan bahwasanya pengaruh sihir ini adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Tidaklah mereka para tukang sihir itu dapat mempengaruhi, membahayakan orang disihir kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka reaksi pengaruh yang jelek daripada sihir akan bereaksi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Makanya kita dibutuhkan, bahkan diperintahkan untuk menjaga diri dari sihir dan jin dan syaitan dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ada zikir-zikir pagi dan petang, membaca ayat kursi sebelum tidur dan setelah salat. Semua itu adalah sebuah penjagaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ada namanya ruqyah, juga ruqyah syar'iyyah, yang kita sebelum diruqyah orang lain, dan kita biasakan diri untuk meruqyah diri sendiri. Ini hal yang penting untuk dipahami, bahwasanya sihir adalah ikatan, jampi-jampian, dan juga talasim, garis-garis, dan juga angka-angka, huruf-huruf yang dilakukan oleh tukang sihir, yang dijampi-jampikan nantinya lalu digantungkan atau ditaruh di sebuah tempat untuk menyihir seorang, yang mana dengan demikian dia dapat membuat orang tersebut sakit, bahkan juga meninggal dunia. Nauzubillah. Yang kedua adalah di antara hal yang kenapa sihir tersebut dikatakan dia pembatal keislaman? Dari segi apa dikatakan sihir dapat membatalkan keislaman seseorang? Maka di sini dijelaskan, innama ju'ila as-sihru naqidan min nawaqid Islam, yang membawa PDF halaman 33, halaman 33. Di sana ada salah cetak. Yang sahih adalah nawaqid Islam. Yang tertulis nawaqid as-sihr. Yang benar adalah al-Islam. Dijadikan sihir adalah salah satu pembatal Islam, li'annahu yunafi aslat tauhid. Ini yang pertama. Karena sihir tersebut menafikan pokok tauhid. Apa itu tauhid? Menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, berharap kepadanya, meminta kesehatan dan kesembuhan, mengharapkan kebaikan, dan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, itu tauhid. Dan menjauhkan syirik. Maka sihir adalah seseorang bertawakal, meminta tolong kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah membatalkan, menghancurkan pokok-pokok tauhid. Wa li'anna as-sihra yadkhul tahta syirk. Ini yang kedua, alasan kedua kenapa sihir dapat membatalkan Islam seseorang. Yang kedua adalah karena sihir ini adalah pembahasan syirik. Sihir adalah jatuh di dalam pembahasan syirik. Dari dua segi. Yang pertama adalah istikhdamus sahir al-jin wa tu'amiluhu ma'ahu ma yakumu hajatahu. Dikatakan sihir pembatal keislaman dari pembahasan syirik karena pertama dia penyihir minta bantuan jin, dan kita dilarang untuk meminta bantuan jin. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Jin, innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada kaum laki-laki, kaum mukminin meminta bantuan kepada jin, sekelompok jin, maka tidaklah menambah mereka melainkan kesesatan, bahaya. Makanya dilarang kita meminta bantuan kepada jin. Allah Azza wa Jalla melarangnya, dan sihir adalah pasti menggunakan atau meminta perlindungan dan tolong kepada jin. Sedangkan Allah Azza wa Jalla melarang. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan padanya, bahkan mudarat yang akan terjadi. Kalau seandainya jin tersebut dapat membantu kita dalam kebaikan,
niscaya Allah akan menyuruh kita meminta tolong kepada jin. Seandainya jin mengantarkan kita pada kebaikan, kita berniat untuk haji. Tiba-tiba saja kita di Mekah lalu kita haji. Masya Allah. Alhamdulillah berarti. Kita sakit misalnya, ingin salat berjamaah di masjid. Tiba-tiba kita di masjid. Berarti kita salat berjamaah dan seterusnya. Seandainya demikian terjadi, Masya Allah, pasti Allah akan izinkan. Karena memudahkan kita dalam kebaikan, dalam bertaat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya adalah jin tidak demikian. Karena dia adalah syaitan, iblis. Adapun jin Islami maka dia seperti kita. Karena jin itu adalah ada dua macam. Sebagaimana kita juga manusia, ada orang kafir, ada orang Islam. Yang Islam pun ada juga fasik, ada juga bermaksiat. Demikian jin. Jin yang saleh maka dia tidak akan mengganggu manusia. Bahkan dia hadir bersama kita. Hadir, namun kita tidak melihatnya karena dia alam lain. Banyak cerita bahwasanya jin juga menghadiri kajian para ulama. Di antaranya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, ada sosok jin yang hadir bersama beliau ketika mengisi pengajian di markasnya. Ada sekelompok jin belajar bersamanya. Dan itu bisa dibaca dalam biografi Syekh Muqbil. Artinya kalau ada jin yang jahat maka ini yang akan mengantarkan kita kepada kehancuran dan kesyirikan, bahkan kekufuran. Sebagaimana kita bahas pada malam hari ini. Bahwasanya seorang penyihir pasti menggunakan bantuan jin. Dan kita dilarang untuk meminta bantuan jin. Yang kedua, dari sisi kedua adalah dakwah ilmu ghaib. Sihir termasuk pembahasan syirik karena memang penyihir tersebut mengakui alam gaib. Dia mengaku bahwasanya tahu alam gaib, padahal alam gaib tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka penyihir dapat mengabarkan kita tentang hal-hal yang gaib. Seorang datang kepada tukang kahin, penyihir tentang barang yang hilang, dia dapat mengabarkan kita di mana tempatnya karena bantuan jin. Karena lumrahnya manusia tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di belakang tembok, apa yang terjadi di pantai sana tidak bisa diketahui karena memang tidak bisa dilihat, tidak bisa dikuasai. Adapun sesuatu yang di depan kita dapat mengetahuinya. Adapun apa yang terjadi di belakang tembok kita, maka tidak ada yang dapat mengetahuinya. Maka ketika ada seorang mengetahui hal tersebut, maka dia memakai bantuan jin. Berikutnya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, di antara hal yang perlu dipahami adalah hal sihru lahu haqiqah. Apakah pengaruh sihir itu hakikatnya ada? Apakah ada hakikat sihir, pengaruhnya itu benar, atau itu adalah sebuah rekayasa atau khayalan atau rasa saja? Sihir mempunyai hakikat yang benar-benar terjadi. Maka di antara pendapat ulama yang paling kuat adalah bahwasanya sihir mempunyai hakikat, bahwasanya ada sihir, adanya sihir. Bahwasanya sihir itu ada dan benar adanya. Dan Rasulullah SAW disihir. Itu artinya bahwasanya benar adanya sihir tersebut. Di antara yang menunjukkan akan hal itu yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan kita berlindung dari jeleknya tiupan orang-orang yang ada sebuah ikatan. Naffatsat itu adalah seorang penyihir yang meniupkan hawa, atau angin tanpa air liur. Jadi selalu tahu ya, seperti itu, tanpa ada air liur. An-naffatsat adalah seorang atau penyihir yang menulis sebuah huruf atau angka, atau mungkin saja dia tulis Al-Quran, ayat-ayat, lalu digulungkan di sebuah kain atau kertas,
lalu digantungkan kepada anak, yang kita sering lihat masalah jimat juga, maka termasuk dalam hal tersebut. Berikutnya adalah di antara hal yang penting kita pahami adalah aqsamus sihir bi'tibari haqiqatihi. Pembagian sihir ditinjau dari benar adanya sihir tersebut. Sihir dibagi dua, sihir hakiki dan sihir takhyili. Pertama adalah sihir yang hakikatnya terjadi. Memang benar adanya terjadi. Seorang sakit, benar-benar sakit. Ada namanya sihir khayalan, yaitu pandangan kita dirubah olehnya. Yang pertama adalah sihir hakiki. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam, sihrun hakikiyun huwa ibaratun an aqdin yanfusu fihi sahir. Sihir yang hakiki adalah sebuah ibarat di mana seorang penyihir meniupkan tiupan dalam sebuah ikatan. Waruqa wa kalam yutamtim bihi, dan sebuah jampian kata-kata yang dijampi-jampi oleh seorang penyihir, tidak tahu apa yang dibacanya, dan itu adalah jampi-jampi saja, tidak ada yang mendengarnya. Dia hanya menggerakkan bibirnya membaca sesuatu. Wa yasta'inu bisyayatin fi kalamih. Namun ketika dia menjampi-jampi membaca bacaan, namun dia meminta tolong kepada jin. Wa azaim yu'allikunaha, dan juga jimat-jimat yang digantungkan. Wa kitabat talasim yaktubunaha bi asma'i syayatin, dan juga seorang penyihir mereka menulis atau menggaris-garis, menulis angka atau nomor, huruf, bahkan terkadang huruf hijaiyah, huruf Arab, sehingga dapat menipu orang yang datang kepadanya. Ternyata adalah Al-Quran yang ditulisnya. Ternyata sejatinya adalah aksi sihir yang dilakukannya. Wa hadza huwa sihrul hakiki. Nah, ini namanya sihir yang sifatnya hakikatnya benar, yaitu seorang penyihir akan bisa melakukan aksi sihirnya dengan menulis. Akan tapi dengan menulis tersebut, membaca jampi-jampian, meminta tolong kepada jin, kepada syaitan, sehingga hal tersebut dilarang dalam Islam. Hada yu'athir fil mashur. Maka sihir yang macam pertama ini dapat memberikan pengaruh kepada orang yang disihir. Imma biqatlihi, terkadang dia dapat membunuh seseorang. Wa imma biimradihi, terkadang dia dapat membuat orang tersebut sakit. Wa imma bil ikhlali biaqlih, terkadang juga sihir tersebut dapat mempengaruhi kepada orang yang disihir, yaitu kepada pikirannya, sehingga yang tadinya seorang sehat-sehat saja, akan tapi ketika setelah dia disihir, akalnya tertutup sehingga dia melakukan pekerjaan atau berbicara tidak jelas. Itu pengaruh sihir. Maka dari sini dapat dipahami bahwasanya sangat berbahaya sihir tersebut. Lihat betapa bahayanya sihir tersebut. Dan tentu Islam datang dengan rahmat, tidak akan membahayakan, mencelakakan pemeluk agama Islam, seorang muslim dan muslimah. Maka ketika Islam datang, yakinlah pastilah Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan di dalamnya, memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun lihat bagaimana pengaruh sihir kepada seorang yang disihir, dapat mencelakakan seseorang, bahkan dapat membunuhnya. Lalu bagaimana kita boleh mempelajarinya, bahkan menampakkannya kepada permukaan akan aksi sihir, sedangkan pengaruh yang jelek ada padanya. Maka Islam menafikan semua tersebut, karena hal tersebut dapat mencelakakan seseorang. Islam menjaga kehidupan, kesehatan. Lalu bagaimana dengan sihir tersebut yang dapat membuat orang sakit, bahkan membunuhnya? Yang kedua adalah sihir takhyili, yaitu sihir khayalan. Khayalan, yaitu dapat merubah pandangan seseorang. Ini khayalan saja. Berkata Syekh Shalih Fauzan juga dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam tentang sihir takhyili, beliau mengatakan bi an ya'mal asya' yukhayyal ilaihin nas, yukhayyal
atau yukhayyil ilan nas annaha sahihah. Dia melakukan sesuatu, yaitu melancarkan aksinya. Lalu orang lain melihatnya, dan orang yang melihatnya seketika itu dirubah pandangannya menjadi sesuatu yang lain, seakan-akan apa yang dilihatnya adalah benar. Dan ini banyak aksi tersebut dan dipertontonkan di masyarakat. Wahiyya ghairu sahihah, pada hakikatnya adalah tidak benar. Yukhayyal linnas annahu yuqallib al-hajar ila hayawan. Seorang penyihir dapat merubah yang tadinya batu menjadi hewan. Batu diam jadi hewan hidup berjalan. Atau batu menjadi emas. Ini terjadi. Seorang penyihir bisa merubah hal tersebut. Tapi yakinlah itu adalah kebohongan. Kita hanya ditipu saja. Kita hanya dikhayalkan. Akan tapi hakikatnya adalah tidak ada yang berubah. Jadi bangkai dirubah menjadi sesuatu yang halal. Misalnya. Ini adalah kelakuan sihir yang nomor 2, yaitu sihir takhyili. Bangkai anjing dirubah menjadi seekor kambing. Bisa saja seorang penyihir melakukan hal tersebut. Para masyayikh kami, kalau tidak salah Syekhuna Abu Hatim Ad-Dhali'i ketika membahas masalah kitab Nawaqidul Islam di Markaz Darul Hadis bil Fiyush menyebutkan bahwasanya ada seorang syekh datang biasa mereka kunjung berkemah, kadang membawa kambing. Orang Arab kalau kemah membawa kambing. Kalau kita membawa ayam. Kalau mereka biasa membawa kambing. 5 orang, 4 orang, 1 kambing dimakannya. Maka mereka membawanya. Mereka mendapatkan bangkai anjing. Atau kambing yang disembelih didatangi oleh seorang penyair. Lalu mengatakan, maukah engkau saya rubah kambing yang kalian sembelih ini menjadi anjing? Maka syekh tersebut mengatakan, tidak usah, tidak perlu. Kalau bisa rubah 1 kambing ini menjadi 2 kambing. Tidak bisa. Tidak bisa seorang penyair. Artinya dia dusta dan dia bohong. Tidak bisa. Dia hanya bisa menghayali pemandangan kita. Dia hanya merasuki pandangan kita saja. Tidak bisa dia merubah kambing yang disembelih menjadi 2 kambing. 2 kambing kan lebih ahsan, lebih baik, lebih banyak makanan lagi. Tidak bisa. Dia hanya bisa merubah bangkai kambing menjadi bangkai anjing atau bangkai anjing menjadi bangkai sapi. Demikian. Maka itu adalah namanya sihir khayalan. Kita hanya ditipu saja. Makanya tidak perlu kita percaya akan saktinya seseorang. Dia bisa terbang misalnya, atau dia bisa merubah uang menjadi emas, atau kertas biasa menjadi uang. Dan ini dipertontonkan di televisi dan juga tempat umum. Maka kita tidak perlu mempercayai hal tersebut sehingga kita tidak tertipu dengannya, karena banyak orang awam tertipu olehnya sehingga melihat hal tersebut. Suatu saat dia butuhkan untuk meminta bantuan mencari benda yang hilang atau menyembuhkan penyakit, didatangi tukang sihir tersebut, maka itu awal kehancuran dia ketika dia berobat dengan sihir. Maka kita hendaknya memperhatikan hal ini dan memahaminya, jangan sampai anak-anak kita dan adik-adik kita mempercayai hal tersebut. Banyak keajaiban yang mungkin sebuah khayalan saja. Di antara disebutkan sini oleh Syekh Shalih Fauzan, annahu yaqtul syahsan wa yuhyi. Terkadang dia membunuh seorang, dia dapat menghidupkannya. Yaqta' ra'sahu summa yarudduhu. Dia penggal kepalanya, dia dapat mengembalikannya. Annahu yajurru sayyarata bi sya'ri atau bi asnani. Atau dia menarik mobil dengan giginya. Ini kan tidak masuk akal. Seorang menarik mobil dengan giginya. Dan mobil jalan. Ini tidak lumrah, tidak biasa. Maka jika ada penampakan seperti itu, maka ketahuilah itu adalah sihir. Karena tidak ada istilah orang sakti. Tidak ada istilah sakti. Yang ada adalah karamah kepada orang soleh. Seorang bisa saja terbang, bisa saja dia berjalan di atas air, bisa dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, akan tapi itu bukan sihir, akan tapi karamah Allah Azza wa Jalla yang hanya sesekali terjadi.
Adapun seorang yang bisa terbang terus, maka ketahuilah itu adalah bantuan jin. Makanya dalam sebuah syair ulama mengatakan, "Idza ra'aita syahsan fil bahri yasiru." Jika engkau melihat seorang yang bisa jalan di atas air, wa fawqa as-sama'i yasiru, atau wa fawqa as-sama'i yatir. Atau engkau lihat seseorang bisa terbang di awan, walam yakib ala hududis syar'i, fa'lam annahu mustadrajun bid'ah. Ketika dia bukan seorang yang taat, dia seorang yang jauh dari masjid, dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, jauh kepada sunnah Rasulullah, maka dia adalah seorang penyihir dan ahlu bid'ah. Maka boleh saja Allah menerbangkan orang-orang saleh, dan itu terjadi pada zaman sahabat dan tabi'in. Pasukan kaum muslimin jalan di atas laut, kuda-kuda mereka melintasi sungai, terjadi pada zaman sahabat, dan itu adalah bantuan Allah Azza wa Jalla kepada walinya, orang-orang saleh. Adapun orang-orang yang terbang namun menjadi sebuah kebiasaan, maka itu adalah bantuan jin. Artinya kita tidak boleh mempercayai hal tersebut, karena itu adalah hal yang terlarang. Wa hadza yusammunahu al-qamrah. Ini istilah Arab dinamakan dengan qamrah, allati ya'maluha as-sahir ala a'yunin nas, yang mereka lakukan untuk mensihir mata manusia. Thumma idza intahat al-qamrah 'adat al-asya' ila haqiqatiha. Beraksi sulap atau sihir, maka sesuatu kembali kepada asalnya. Termasuk juga sulap. Sulap ini ada dua macam mungkin. Ada yang sulap yang bantuan jin, jelas terlarang. Ada sulap yang hanya kecepatan tangan saja. Kemarin jamaah kita yang bertanya siapa? Pak siapa? Pak. Masya Allah, bisa melakukan sesuatu tapi dengan kecepatan tangan. Ini tidak masalah. Akan tetapi terlarang, karena untuk menghibur manusia dengan sulap tersebut tidak perlu, karena waktu kita mahal untuk menghibur orang dengan semacam itu. Artinya tidak masuk dalam kerana kekufuran yang kita bahas pada malam hari ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan sihir takhyili, yaitu sihir yang dapat merubah. Jalla qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Ketika Musa alaihissalam datang ke Raja Fir'aun, dan Fir'aun telah mengumpulkan para tukang sihir, maka tukang sihir tersebut mengatakan, wahai Musa, apakah engkau yang duluan menampakkan sihirmu, kesaktian? Kalianlah duluan. Lalu setelah itu tukang sihir yang diundang oleh Fir'aun melemparkan tali dan tongkat mereka. Seketika itu berubah menjadi ular besar yang akan menyerang orang sekitarnya. Maka itu adalah sihir takhyili. Yang tadinya tongkat, yang tadinya adalah tali, berubah jadi ular. Ini adalah tidak benar. Dia hanya mensihir pandangan orang tersebut. Baru ketika itu Nabiullah Musa melemparkan tongkatnya sehingga berubah menjadi ular yang besar yang memakan sihir-sihirnya orang tersebut. Akhirnya tukang sihir beriman kepada Nabi Musa. Jadi perubahan tongkat Nabi Musa berbeda dengan perubahan tongkat atau tali yang dilemparkan oleh tukang sihir yang diundang oleh Fir'aun. Yang terjadi pada Musa adalah karamah Allah Azza wa Jalla, kesaktian dari Allah Azza wa Jalla, karena hamba Allah, Nabi Allah Azza wa Jalla Musa. Ada tukang sihir, maka itu adalah sebuah sihir yang dilakukannya dengan bantuan jin dan syaitan. Berikutnya adalah nomor 5 di antara poinnya, 5 poin yang perlu kita pahami di sini adalah yang kelima, aqsamus sihir bi'tibar hukmi. Pembagian sihir dari segi hukumnya. Tadi pembagian sihir dari hakikat, adanya sihir ada dua, hakiki dan takhyili. Sekarang kita membagi sihir menjadi dua bagian ditinjau dari hukumnya. Yang pertama adalah al-kufru, hukum sihir pertama adalah kufur, kafir. Wa huwa ma kana biwasitati syayatin li'annahu yutaqarrab ilaih. Jadi sihir yang dihukumi kafir, yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam,
yang merupakan pembatal keislaman malam ini adalah sihir yang dilakukan dengan bantuan jin dan setan. Ini yang dapat membatalkan Islam seseorang. Jadi ini yang berbahaya. Karena hukumnya kufur. Dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan ketika seorang kufur murtad dari agama Islam dengan sihirnya, maka sihir inilah yang menjadi pembatal keislaman yang kita bahas malam ini. Adapun yang kedua adalah hukumnya minal kabair, termasuk dosa besar. Berarti tidak semua sihir dihukumi kufur. Ada namanya sihir yang dihukumi dosa besar. Seperti apa? Seperti apa yang dikatakan di sini dalam kitab wa huwa ma kana biwasita at-talasim, yaitu perantara-perantara garis atau angka-angka yang ditiupkan oleh tukang sihir. Wa yada' al-adwiyah wa yaqra' kalimatan syirkiyatan. Dia menulis sebuah angka, sebuah kalimat atau huruf hijaiyah atau obat-obat yang dibuatnya, lalu dibacakan kalimat-kalimat syirik. Dibacakan kalimat syirik. Maka ini adalah termasuk dosa besar. Kalau seandainya dia membacakan Al-Quran, maka boleh saja itu hal yang dibolehkan. Sebagaimana kita dalam Islam dibolehkan menjampi air, lalu diminumkan. Namun dengan ruqyah syar'i, bukan kalimat syirkiyah. Maka ini jelas perbedaan, insyaallah dapat dipahami. Hukumnya ada dua, kufur dan termasuk dosa besar. Kapan dia kufur? Ketika seorang meminta bantuan jin, maka ini kafir, keluar dari agama Islam. Yang kedua adalah termasuk dosa besar, yaitu jampi-jampian yang dilakukan oleh orang tua dulu. Ini termasuk dosa besar, dan banyak sekali orang tua dulu melakukan hal tersebut. Ghafarallahu lahum. Yang berikutnya adalah yang perlu kita bahas, hukum sihir, hukum sahir. Apa hukum sahir? Bagaimana hukumnya orang yang melakukan sihir tersebut? Orang-orang yang mempelajarinya dan mengamalkannya, ya, tukang sihir. Apa hukumnya? Ikhtalafa ulama fi hukm sahir. Ulama berbeda pendapat tentang hukum sahir. Mazhab jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan yukaffar, mereka dikafirkan. Berarti dia keluar dari agama Islam. Ya, mereka dikafirkan. Al-Imam Syafi'i memberikan perincian. Kalau mereka membuat obat-obatan dan rumus-rumus, lalu mereka meminta tolong kepada selain Allah, dia menjampi-jampi atau menyebut kalimat-kalimat yang mengandung syirik, maka ini adalah dosa besar. Adapun kalau dia bantuan syaitan, maka ini yang kufur dan harus dibunuh. Adapun akibat dan ancaman dan hukum bagi tukang sihir. Tadi hukumnya, sekarang hukuman. Hukumannya apa? Tukang sihir hukumannya adalah berat di dalam Islam. Yang rajih para ulama mengatakan annahu yuqtal, dibunuh. Tukang sihir dibunuh, dipenggal lehernya. Karena tukang sihir kalaupun dia bertaubat, maka masih ada pengaruh-pengaruh sihirnya. Sebagian ulama mengatakan mereka dibunuh tanpa minta taubat, dibunuh. Karena kalaupun mereka bertaubat, sebagaimana yang kami katakan tadi, belum tentu sihir dan pengaruhnya bersih darinya. Maka mereka dibunuh dan dipenggal lehernya tanpa diminta taubat. Karena sangat bahayanya tukang sihir tersebut. Mereka dibunuh tanpa dimintai taubat. Maka lihat betapa pengaruh yang jelek dari sihir, dan juga hukuman bagi tukang sihir, bahwasanya mereka hendaknya dibunuh dan dipenggal lehernya. Tergantung apakah dia keluar dari agama Islam, tergantung apakah dia melakukan sihir dengan bantuan syaitan, maka dialah yang akan dikeluarkan dari agama Islam. Dialah yang keluar dari agama Islam. Adapun yang tidak, maka dia terjatuh dalam dosa besar. Akan tapi tukang sihir secara umum dibunuh, sehingga tidak dibiarkan melakukan aksi sihirnya di muka bumi ini. Ini yang dapat kami sampaikan pada kajian malam ini, yang insyaallah masih bersambung pembahasannya tentang sihir tersebut, yaitu apa hukum kita mendatangi tukang sihir, tukang peramal, dan juga nanti akan kita bahas bolehkah kita mengobati sihir dengan sihir, apa hukumnya, yang insyaallah kita akan sambung pembahasannya pada kajian
yang akan datang biiznillah. Sekiranya ada soal jawab silakan di jawab dan silakan. Ini bukan rekayasa, saya pengalaman sendiri. Apakah saya termasuk dosa besar, salah besar? Karena pernah orang datang sama saya. Ini awalnya dari bertua saya pernah lakukan, tapi saya dikasih. Jadi kalau ada orang menghilang apa-apa Ustaz, dia datang kepada kami minta tolong ditemukan penyebaran saya. Tapi saya sholat 2 rakaat Ustaz, minta petunjuk, ya Allah, berilah saya petunjuk. Baru saya putar Al-Quran bersama dia Ustaz, beliau sama orang ini. Saya ganti buka Al-Quran, saya minta. Tapi sebelum saya tiket Al-Quran, saya minta dalam hati saya, ya Allah, bukakanlah petunjuk. Dalam hati saya buka isyarat itu. Jadi pegang bersama-sama. Ikutanlah orang yang, jika orang itu mengambil barang saya, terputar sebab memang depan kalau aku buka. Tapi kalau enggak, tidak bisa kalau buka. Bagaimana punya Ustaz? Sepertinya pernah kita jawab pembahasan tersebut, maka dia tidak termasuk pada kekufuran, namun paling tidak termasuk kepada perkara baru dalam agama Islam, di mana kita melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita minta petunjuk kepada Allah SWT. Masya Allah, ini adalah ibadah, mohon kepada Allah. Tapi dengan ritual mengikat Al-Quran, memutarnya, ini bukan tidak ada contohnya dalam agama Islam kita. Ya, termasuk jatuh dalam perbuatan perkara baru yang kita butuh bertaubat kepada Allah SWT dan tidak mengulangi lagi. Adapun apakah termasuk sihir? Maka ini adalah tergantung. Karena dari penyampaian Bapak tadi bahwasanya Bapak meminta tolong kepada Allah SWT dengan izin Allah yang memutarkan. Ya kan? Dengan izin Allah memutarkan Al-Quran tersebut. Bukan siapa-siapa. Adapun jangan sampai, tapi kalau seandainya itu dilihat oleh orang lain, orang yang terkaya nanti, orang akan datang kepada Bapak sehingga Bapak menjadi orang didatangi nanti. Sehingga akan memfitnah orang lain bahwasanya Bapak ini Masya Allah sakti, dijadikan tukang sahir nanti, ya kan? Makanya bahayanya demikian. Ya. Ya. Benar. Ya. Alhamdulillah. Jadi insyaallah demikian. Kita dalam Islam kalau ada benda hilang, ada caranya. Kalau ada benda hilang, kita cari dan minta tolong kepada jamaah sekitar mencarinya. Kalau tidak ada, qadarullah sudah. Memang sudah takdirnya hilang. Namun kalau kita kalau seorang menjumpainya, maka ada caranya, diumumkan demikian. Adapun kita membuat ritual seperti itu dapat mempengaruhi orang Islam. Bahwasanya Al-Quran yang dilakukannya, Masya Allah, ini kiai yang sakti, sehingga nanti Bapak dianggap orang yang sakti. Keyakinan jamaah, keyakinan manusia Bapak sakti bisa saja bereaksi, Bapak menjadi sakti. Bisa saja. Karena Rasulullah mengatakan man ta'allaqa ala syai'in ukila ilaih. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan digantungkan di atasnya. Bukankah kita pernah mendengar bahwasanya batu anak kecil yang orang Jawa di Jawa ya, batu penari, sebongkah batu saja akan dapat dia sakti. Kenapa dia sakti? Karena orang lain mempercayai dia sakti batu tersebut. Padahal Allah sejatinya yang memberikan kesembuhan, bukan batu-batu tersebut. Ya. Ini insyaallah khayalan insyaallah. Khayalan. Jadi insyaallah kita akan bahas nantinya. Tadi kita sudah bahas hakikat tukang sahir, tukang penyihir. Bapak bisa pahami bahwasanya Bapak melakukan sesuatu meminta Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi ada dua hukum. Jika tukang sihir tersebut minta bantu kepada jin, maka ini
yang kafir. Kalau dia hanya menjampi-jampi dengan kata-kata yang kata-kata syirik, ini yang dosa besar. Saya ingat waktu kecil dan masa SD kayaknya, saya punya nenek. Kami itu di desa kita tuh ramai dengan istilah leak ya. Leak itu ada di mana-mana kayaknya. Manusia harinya, malamnya sakti diterbang, dimenakuti orang. Nah, ada sebuah kayu yang itu jika kita bawa dia takut itu leaknya. Kita buat semacam keris kecil lah. Keris kecil itu dijampi-jampi sama paman. Dan paman ini adalah anak daripada kakek, semacam turun lah kepada anak ini tersebut. Dijampikan, dibaca. Kita anak kecil ya bawa aja. Tapi juga kita tinggalkan juga, tidak ada juga apa-apa gitu situ. Kita selalu berusaha untuk ya. Yang saya lakukan, apakah kalau saya berteriak, saya kan pernah berteriak, saya di pondok waktu saya utama untuk saya merah. Waktu itu rumah itu 6 bulan sudah tidak diurus, Pak. 6 bulan. Tapi pada waktu maghrib itu, saya mendengar suara tangis, Pak. Suara orang menangis. Ya sepapun itu. Jadi kali mencari, saya katakan itu saya, ini ada orang itu. Ada orang menangis. Seperti suara perempuan tua menangis. Dan saya masih bayi, masih kecil. Jadi waktu itu saya berkata, ya Allah, kalau memang aku ayat kursi ini saya bacakan, jauhkan dia malam ini daripada rumah ini. Saya berkata Ustaz. Jadi begitu saya maghrib, saya sholat berjamaah sama istri saya jadi imam, membaca ayat kursi Ustaz. Saya berteriak, Ustaz, kasih Ustaz pantau suara saya, gimana Ustaz? Benar. Benar, itu yang diperintahkan sebenarnya. Jadi ada suara-suara itu jin. Semua jin. Dan jin itu sebenarnya kita tidak usah takut sebenarnya. Dia cukup diusir dengan ayat Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tadi 6 bulan ya. Kuburan itu sepi. Nah, jadi rumah itu jangan dijadikan seperti kuburan. Tidak ada baca Quran, tidak ada zikir-zikir, tidak ada sholat. Jangan. Jadikan rumah baca Quran, ajak anak-anak dan keluarga baca Quran, sehingga jin dan setan akan lari darinya. Karena Rasul mengatakan dalam lanjutan hadis tersebut, inna al-bait allazi yuqra fihi suratul Baqarah. Hadisnya sahih. Setan dan jin akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ayat kursi surat Al-Baqarah insyaallah ya. Abu Adam? Naam. Jadi benar, jangan ayat kursi. Ayat kursi memang mempunyai kelebihan. Ayat yang lain pun demikian. Qul huwallah, Al-Fatihah, maka akan hilang jin dan setan. Intinya kita diperintahkan untuk menghidupkan rumah kita dengan baca Quran, salat. Makanya seorang wanita salehah di rumah gunakan waktunya dengan baca Quran sehingga jin dan setan lari, sehingga jin dan setan. Ditambah lagi kita harus berzikir pagi dan sore, dan terutama surat ayat kursi kita diperintahkan untuk membacanya sebelum tidur dan juga setiap selesai sholat. Maka seperti itu adalah itu yang harus dilakukan. Kita harus baca dia dengan bacakan Al-Quran sehingga dia akan hilang dari rumah tersebut. Bukan menjampi-jampi yang tidak ada bacaan maknanya. Nah, ini yang tidak boleh. Maka dengan demikian sangat tepat sekali apa yang dilakukan oleh Pak Agus, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi sekarang tidak ada gangguan Pak ya di rumah. Alhamdulillah dengan aktifnya kita salat berjamaah, mengajak anak-anak, Masya Allah, keluarga di rumah. Bila perlu jadwalkan baca Quran di rumah, insya Allah setan dan jin akan hilang dari rumah tersebut. Sebaliknya kalau rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, ini yang akan mendatangkan jin. Jadi dengan demikian kita harus pahami konsep Islam, dan ada juga ruqyah Islam. Kita ada lagi ada istilah ruqyah Islam, maka kita membacanya itu lebih diperintahkan daripada melakukan hal-hal yang terlarang. Kegiatan Katakan saya marah.
Saya berteriak waktu itu Ustaz. Enggak, insyaallah. Pagi itu saya ada tugas sore Ustaz. Iya. Enggak, terkadang memang harus dibacakan biar bukankah orang yang meruqyah, orang yang meruqyah seorang yang terkena rasukan jin, dia membaca Al-Qur'an. Bahkan semakin besar dibaca, kadang dia semakin teriak jinnya, kesakitan dia. Jinnya kepanasan. Itu artinya bahwasanya pengaruh Al-Qur'an sangat besar kepada jin. Maka kita cukup dengan Al-Qur'an. Tidak usah membaca yang lain, garis-garis yang tidak ada yang biasanya tukang sihir yang melakukannya. Makanya nanti kita akan pelajari tukang sihir sifatnya seperti apa. Apakah dia selalu baca Quran? Nanti kita akan pelajari orang-orang yang adapun orang yang menjampi dengan baca Al-Qur'an ayat seperti orang yang meruqyah membaca ayat kepada orang yang terkena rasukan jin, maka dia bukan penyihir bukan, dia seorang yang meruqyah. Jadi ada sama-sama membaca, akan tapi ini baca Al-Quran, ini baca kalimat-kalimat tidak jelas. Ini tukang peruqyah diperintahkan, ini tukang sihir yang dapat keluar dari agama Islam. Ya. Insyaallah cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.